Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ari Wibowo selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raden Muhammad Ali Sadikin dari kelas 3A Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit tentang manfaat dari meminum kopi. Baik, teman-teman, ini slide yang pertama berisi tentang sebuah sejarah kopi di negara Indonesia. Di balik kenikmatan secangkir kopi, ada sebuah perjalanan yang panjang yang layak kita ketahui. Indonesia termasuk penghasil kopi terbaik di dunia, karena Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu Belanda bernama VOC yang mendarat di Pulau Jawa membawa kopi dari Malabar, negara India. Kopi yang pertama dibawa ke negara Indonesia yaitu jenis kopi Arabica. Pada saat itu salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Baik, saya akan lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada 4 jenis kopi Indonesia yang mendunia. Gambar yang pertama yaitu ada jenis kopi Gayo. Kopi Gayo ini berasal dari Aceh. Karakter rasa kopi Gayo ini memiliki tingkat keasaman yang sangat rendah dengan sedikit rasa rempah, sehingga kopi ini sangat digemari. Dan yang kedua ada jenis kopi Kintamani. Kopi Kintamani ini berasal dari Bali. Kopi Kintamani ini bercita rasa bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan yang ketiga ada kopi luwak. Kopi luwak ini menjadi incaran para pencinta kopi di seluruh dunia karena produksi yang sangat terbatas menjadikan kopi ini sangat langka dan harganya pun cukup mahal. Dan yang terakhir ada jenis kopi Toraja. Kopi Toraja berasal dari Sulawesi. Karakter rasa kopi Toraja ini cukup berat dengan bodi yang tebal dan tingkat keasamannya pun cukup rendah. Rasanya cenderung lebih pahit. Oke baik, teman-teman, saya akan lanjut ke slide yang berikutnya, ke slide ketiga. Nah, selain banyak manfaatnya, kopi juga bisa dijadikan peluang usaha. Contohnya pada gambar ini. Mungkin sekarang banyak kopi shop di mana-mana ya, karena mungkin anak muda zaman sekarang lebih suka minum kopi di luar daripada di rumahnya sendiri. Dan kebetulan saya juga setiap hari weekend bekerja di kafe om saya, dan biasanya setiap hari weekend omsetnya cukup besar, bisa mencapai puluhan juta bahkan lebih. Jadi menurut saya peluang bisnis kopi ini cukup menjanjikan. Baik, teman-teman, saya akan lanjut ke slide keempat. Ini ada sedikit gambaran cara membuat kopi yang kekinian. Di sini saya mengambil contoh es kopi susu gula aren yang saat ini digemari anak muda. Yang pertama, teman-teman siapkan kopi espresso 40 ml. Terus yang kedua, siapkan susu fresh milk 120 ml dan ditambah susu creamer 40 ml. Dan yang terakhir, tambahkan gula aren yang sudah dicairkan sebanyak 40 ml. Dan jangan lupa teman-teman tambahkan es batu secukupnya. Apabila semuanya sudah terkumpul, tuangkan ke dalam gelas yang besar dan teman-teman bisa langsung menikmatinya. Dan di slide terakhir, ini berisi tentang manfaat dari meminum kopi. Yang pertama, dengan meminum kopi bisa menjaga kesehatan jantung kita, mempertahankan berat badan ideal, mengurangi risiko diabetes tipe 2, menjaga kesehatan organ hati, mengurangi risiko kanker, dan yang terakhir bisa menjaga kesehatan otak karena di dalam kopi mengandung zat kafein yang bersifat stimulan, yang artinya ketika seseorang meminum kopi maka zat kafein tersebut
akan masuk ke dalam darah dan zat kepentisuk mengalir ke dalam otak. Cukup sekian dari saya. Semoga dari penjelasan saya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.